warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Ramdhani, NPM 41182191210067, Kampus Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik. Nama dosen yang terhormat Ibu Yunita Lasma, MPD. Tugasnya yaitu mencari 20 istilah karakter dan jelaskan dari karakter itu sendiri. Istilah merupakan satu kata ataupun gabungan kata yang kemudian digunakan sebagai nama atau untuk membangun sesuatu dengan menggunakan makna, sifat, keadaan, ataupun proses sesuatu. Terdapat beragam istilah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia dengan maknanya. 1. Pengertian kualitatif. Kualitatif menurut KBBI meliputi dari fungsi, tujuan, jenis, karakteristik, ciri-ciri, contoh, dan gambar supaya mudah dipahami. Apa itu kualitatif? Hal ini merupakan salah satu metode penelitian yang dimana dapat memeriksa secara lebih rinci bagaimana metode penelitiannya dapat berjalan. Maka kualitatif ini dapat juga dikatakan sebagai metode untuk menekan dalam melakukan penelitian. 2. Pengertian intra. Intra yaitu bentuk terikat di dalam atau bagian dalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata intra adalah di dalam, artinya dari intra adalah bagian dalam. 3. Pengertian faktor biologis. Hal paling dasar yang bisa kita pahami antara lain soal bagaimana perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Faktor biologis di sini maksud faktor gen orang tua, sementara faktor lingkungan yakni lingkungan anak dibesarkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satunya faktor biologis. Pengertian faktor biologis adalah faktor yang hadir di saat anak dilahirkan atau setelahnya. Contoh faktor biologis yang positif adalah perkembangan refleks tubuh pada anak dan bernapas. Genetik seperti tinggi badan, warna rambut, dan mata anak juga termasuk dalam faktor biologis. 4. Pengertian keterampilan. Keterampilan intelektual. Keterampilan yang berhubungan dengan kecerdasan otak yang dimiliki seseorang dan bertujuan untuk melatih seseorang lebih berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses belajar mengajar yang menekankan konstruksi pengetahuan, kegiatan utama yang berlangsung adalah berpikir atau membangun keterampilan intelektual, karena itu berpengaruh dengan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan intelektual untuk membangunkan sesuatu implanasi. Stabilitas fisiologis. Fisiologis atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi berasal dari kata Yunani yaitu physis dan logos yang berarti alam dan cerita. Fisiologis atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda fisiologi yang berbentuk dari dua kata Yunani kuno yang berarti asal-usul atau hakikat. 6. Pengertian organisme. Organisme adalah segala macam makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Secara etimologi, organisme berasal dari bahasa Yunani organon atau organimos yang mempunyai definisi alat. Kata organisme berasal dari bahasa Yunani organisme atau organon yang berarti instrumen, menerapkan alat, organ, akal, atau kekhawatiran. Organisme langsung berhubungan dengan istilah organisasi. Istilah organisme mungkin secara luas didefinisikan sebagai perakitan molekul yang berfungsi secara keseluruhan lebih atau kurang stabil yang menunjukkan sifat-sifat kehidupan. 7. Optimal. Arti kata optimal. Negara Indonesia memiliki bahasa nasional yakni bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, terkadang masih banyak kata yang terdengar asing. Selain itu, ada banyak juga kata dalam bahasa Indonesia yang belum kita ketahui makna ataupun artinya secara harafiah. Contoh, dengan kondisi fisik yang optimal, kami yakin akan menang pertandingan
sore nanti kita telah bekerja secara optimal. Pengertian faktor lingkungan. Faktor lingkungan, keadaan sekeliling yang berpengaruh terhadap kehidupan sesuatu jenis makhluk hidup, terutama pengaruh tanah, iklim, dan makhluk hidup lainnya. Faktor lingkungan adalah pengaruh lingkungan hidup baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. 9. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan keterampilan gerak. Perkembangan perseptual adalah merupakan kemampuan anak mengenal terhadap lingkungan. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan terhadap diri seseorang manusia. Dengan kata lain, perkembangan menunjukkan pada sesuatu proses ke arah yang lain, sempurna, dan tidak begitu saja dapat diulangi kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. 10. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian berarti kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin, dan aspek perilaku eksternal diri, yaitu cara Anda menampilkan diri atau tampak sisi luar dari persepsi orang lain. Perkembangan kepribadian merupakan panduan dari gabungan beberapa disiplin ilmu, yang diantaranya ilmu fisiologi, ilmu komunikasi, ilmu sosial, filsafat, seni, budaya dasar, budaya sumber budaya manusia, dan lain sebagainya yang terkait dengan diri pribadi manusia sesuai dengan kebutuhan dan perubahan gaya hidup serta kemajuan zaman. 11. Pengertian perkembangan sosial. Pengertian pengembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Perkembangan sosial ini berupa jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman, bermain, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial adalah proses belajar mengenal normal dan peraturan dalam sebuah komunitas. Manusia akan selalu hidup dalam berkelompok, sehingga perkembangan sosial adalah mutlak bagi setiap orang untuk dipelajari, beradaptasi, dan menyesuaikan diri. 12. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Perkembangan kognitif dapat dipahami dalam proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Seorang psikolog pertama kali menemukan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktivisme. Namun teori perkembangan kognitif ini ada dua, yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. 13. Pengertian continuity. Perkembangan yang berkesinambung kontinu terlihat dalam perubahan yang bersifat kuantitatif. Perkembangan kontinu bagi anak yang awalnya hanya mengetahui satu warna menjadi mengetahui banyak warna lainnya. 14. Pengertian discontinuity. Perkembangan tidak berkesinambung, yaitu perubahan yang bersifat kualitatif. Contoh perkembangan ini tidak berkesinambung yaitu pola pikir anak-anak akan cenderung berpikir egosentris. Karena fungsi otak belum berkembang secara sempurna, anak-anak akan memiliki fokus terhadap diri sendiri. Ketika anak tambah dewasa, mereka akan mampu untuk berpikir empati dan sosial karena perkembangan otak telah mencapai kematangan. 15. Pengertian sporadis. Sporadis didefinisikan sebagai keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana sini. Kata sporadis merujuk pada sifat spora yang hanya tumbuh pada tempat tertentu dan tidak bisa tumbuh di tempat lain. Keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana sini, tidak tentu, kadang-kala, kadang-kadang.
16. Pengertian anomali. Anomali adalah secara umum mengandung kelemahan, yaitu kurang punya kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu perubahan ketika kondisi mayoritas tersebut dihadapkan kepada norma, yaitu ketentuan hukum, aturan, maupun toleransi sosial yang berlaku. Contoh, dalam lingkungan di mana aktivitas korupsi telah menjadi suatu hal yang biasa, justru orang atau pejabat yang tidak melakukan korupsi yang akan dianggap sebagai anomali. Anomali itu sendiri tidak lagi berbicara sekedar menyimpan dari hal yang biasa atau umum atau kondisi mayoritas, tetapi secara lebih luas meliputi penyimpangan dari norma yang seharusnya sesuai aturan, ketentuan hukum maupun toleransi sosial dan kaitan dengan kedudukan dan peran sosial dalam suatu lingkungan. 17. Pengertian dialektika. Hal terbahasa yang bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah. Ajaran Hegel yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan antara dua hal yang menimbulkan hal lain lagi. 18. Pengertian dogma. Arti kata dogma dalam kamus bahasa Indonesia adalah keyakinan, pokok ajaran tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantu dan diragukan keyakinan tertentu. 19. Pengertian inter. Arti kata inter dalam kamus bahasa Indonesia adalah bentuk terkait di antara di tengah, interkontinental, internasional. 20. Pengertian diktator. Diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara pemerintah sendiri menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik tahta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Namun ada dua diktator yang naik tahta secara demokrasi. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler. Seringkali diktator dibedakan dengan diktator seseorang despot berkuasa secara sewenang-wenang pula. Tetapi kadangkala ada pula despot yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.